Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Ramadhani dengan NIM 1803650. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan seminar literatur kimia saya yang berjudul Adsorpsi logam berat Pb2 dengan adsorben karbon aktif kulit durian dengan dosen pengampu Bapak Umar Kalman Nizar, MSI PhD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan, di mana yang melatar belakangi penulisan ini yaitu limbah yang biasanya ada di perairan adalah logam berat, di mana limbah tersebut sangat beresiko untuk makhluk hidup sebab dapat mengganggu habitat dan ekosistem perairan. Limbah merupakan zat yang beracun dan bersifat karsinogenik. Limbah yang menimbulkan pencemaran lingkungan umumnya berasal dari limbah industri elektroplating, industri cat, industri tekstil, dan industri kosmetik. Logam-logam berat yang sering digunakan pada industri ini yaitu Cu, Zn, Cr, Cd, Ni, dan Pb. Timbal merupakan salah satu logam berat yang terdapat pada limbah, di mana zat yang paling beracun bahkan dalam konsentrasi rendah. Timbal dapat menyebabkan gangguan serius seperti anemia, penyakit ginjal dan hati, gangguan saraf, bahkan kematian. Oleh karena itu, pentingnya menghilangkan Pb dari air limbah sebelum dibuang. Kadar air baku Pb yang diizinkan menurut peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 sebesar 0,025 mg per liter. Untuk menurunkan konsentrasi ion logam dalam limbah dapat dilakukan dengan metode filtrasi, pengendapan, penukaran ion, dan absorpsi. Di antara metode tersebut, yang paling efektif dan umum digunakan ialah absorpsi karena memiliki konsep yang lebih sederhana dan juga ekonomis. Pada penelitian ini yang digunakan sebagai adsorben yaitu kulit durian, di mana kulit durian mengandung selulosa sebanyak 60%, karbon sebanyak 57,4%. Kulit durian dijadikan arang aktif karena memiliki daya serap dan efektif mengikat adsorban. Pembuatan karbon aktif kulit durian ini bertujuan mengurangi konsentrasi logam pencemar berbahaya Pb2 di perairan serta memanfaatkan sampah kulit durian sebagai langkah tempat menanggulangi pencemaran lingkungan. Selanjutnya, tujuan penulisan ini yaitu menjelaskan tentang karbon aktif dari kulit durian, menjelaskan tentang penyerapan logam Pb2 dengan menggunakan karbon aktif dari kulit durian. Dan manfaat penulisan ini yaitu memberikan informasi mengenai karbon aktif dari kulit durian dan memberikan informasi mengenai penyerapan logam Pb2 dengan menggunakan karbon aktif dari kulit durian. Selanjutnya, bab 2 kajian pustaka. Durian merupakan suatu tanaman yang hidup di daerah tropis, sehingga di Indonesia tanaman durian ini sangat tersebar luas. Durian ini memiliki bau yang khas, rasa yang enak, dan banyak digemari oleh masyarakat. Kulit durian ini mengandung minyak atsiri, flavonoid, saponin, selulosa, lignin, karbon, serta kandungan pati. Kulit durian berpotensi sebagai adsorben karena pada kulit tersebut memiliki suatu komponen selulosa, poliliosa, lignoselulosa, dan lignin. Adapun selulosa sebesar 50-60%, pati 5%, dan lignin 5%. Selanjutnya, karbon aktif. Karbon aktif memiliki daya serap aktif yang sangat besar, yaitu 25-1000% terhadap berat arang aktif. Metode aktivasi yang digunakan terbagi dua, yaitu aktivasi kimia dan aktivasi fisika. Di mana aktivasi kimia yaitu proses pemisahan jaringan karbon dari senyawa organik
dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Sedangkan aktivasi fisika yaitu proses pemutusan ikatan karbon dengan bantuan panas uap dan karbon dioksida. Selanjutnya logam Pb. Salah satu logam berat yang dapat mencemari lingkungan dan sangat berbahaya yaitu logam timbal, di mana timbal mempunyai titik didih sebesar 1620 derajat Celcius dan titik lelehnya sebesar 327 derajat Celcius. Timbal jika bereaksi dengan oksigen akan membentuk timbal oksida dan dapat menguap pada suhu 550 sampai 600 derajat Celcius. Karakteristik dari logam timbal ialah memiliki warna kelabu, lunak, sangat rapuh, lentur, pada suhu rendah mengkerut, suka larut dalam air dingin, air panas, dan air asam. Kadar logam timbal yang berlebihan di dalam perairan dapat menimbulkan berbagai penyakit yang membahayakan tubuh seperti gangguan yang terjadi pada serangan usus, bau yang tidak enak, serta menjadi penyebab perubahan dinding kamar mandi menjadi warna kuning dan bercak-bercak kuning pada pakaian. Selanjutnya adsorpsi. Suatu keadaan yang berhubungan erat dengan interaksi antar molekul-molekul dalam fasa cair ataupun gas dengan molekul padat pada suatu permukaan dinamakan adsorpsi. Gaya tarik-menarik suatu atom atau molekul merupakan interaksi yang terjadi sehingga akan menutupi area permukaan. Kemudian penyerapan dari karbon aktif berdasarkan pada luasnya permukaan serta jenis pori yang nantinya dapat mempengaruhi absorpsi. Selanjutnya, instrumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu spektrofotometri serapan atom, di mana spektrofotometri serapan atom ini berguna untuk menentukan konsentrasi penyerapan logam Pb2 terhadap karbon aktif kulit durian. Selanjutnya, metode pada penelitian ini yaitu kulit durian yang sudah dikeringkan, kemudian dikarbonisasi, kemudian disaring atau diayak. Setelah itu karbon diaktifasi, kemudian dianalisa kualitas karbon aktif, yaitu kadar air, kadar abu, daya serap iodid. Kemudian karbon aktif ini juga dilakukan pengontakan pada pengaruh massa biosorben dan waktu kontak. Kemudian dianalisa menggunakan AAS. Selanjutnya, bab 3, hasil dan pembahasan. Hasil analisa karbon aktif kulit durian. Untuk mendapatkan karbon aktif dengan kualitas baik, dilakukan pengujian karakteristik dengan beberapa penentuan kadar, yakni penentuan kadar air, kadar abu, kadar dan daya serap terhadap iod. Di mana pada percobaan ini dapat kita lihat kadar air yang dihasilkan sebesar 7,4%, di mana kadar persyaratan kualitasnya maksimalnya 15%. Kemudian kadar abunya baiklah, selanjutnya bab 3, hasil dan pembahasan, di mana hasil analisa karbon aktif kulit durian. Untuk mendapatkan karbon aktif dengan kualitas baik, dilakukan pengujian karakteristik dengan beberapa penentuan kadar, yakni penentuan kadar air, penentuan kadar abu, dan daya serap terhadap iod. Berdasarkan standar SNI baku mutu kadar air maksimal sebesar 15%. Hasil dari pembuatan karbon aktif didapat kadar air sebesar 7,4%. Sedangkan persyaratan kadar abu maksimal sebesar 10%, sedangkan hasil pengujian kadar abu pada karbon aktif didapat sebesar 6,76%. Selanjutnya,
Berdasarkan SNI, batas minimal daya serap terhadap iod sebesar 750 mg per gram. Dari data pengujian didapat daya serap iodin sebesar 576,95 mg per gram, yang dimana telah memenuhi standar baku mutu SNI. Selanjutnya, hasil analisa PB yang diserap karbon aktif. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa kemampuan logam PB cenderung meningkat dipengaruhi oleh waktu aktivasi dan rasio aktivator. Semakin besar konsentrasi aktivatornya, maka akan semakin besar pula daya serap absorbansinya. Selanjutnya, pengaruh waktu kontak terhadap absorpsi logam. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin lama waktu yang digunakan adsorben, semakin besar konsentrasi PB yang terabsorpsi. Hal ini karena semakin lama arang aktif melakukan kontak dengan PB, maka semakin besar pula kemungkinan sisi aktif dari arang aktif untuk berikatan secara kovalen dengan PB. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa dari kisaran waktu 60 sampai 90 menit, konsentrasi PB yang terabsorpsi tidak menunjukkan peningkatan. Namun pada perlakuan selanjutnya pada waktu 120 menit, PB yang terabsorpsi meningkat tajam. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa efisiensi absorpsi maksimal yang dicapai dalam percobaan ini pada waktu 120 menit dengan ukuran partikel 100 mes, yaitu sebesar 90,68%. Hal ini terjadi karena lamanya waktu kontak yang mengakibatkan semakin besar kinerja karbon aktif, sehingga degradasi material logam dan pelapisan material-material volatil lebih banyak. Selanjutnya, pengaruh ukuran partikel karbon aktif terhadap absorpsi logam PB. Dalam proses absorpsi, penentuan waktu kontak dibutuhkan untuk mengetahui lamanya proses penyerapan absorpsi oleh karbon aktif. Ukuran partikel divariasikan dari 60, 80, dan 100 mes. Kemudian diamati perubahan kualitasnya pada selang waktu tertentu. Dari hasil pengujian kadar PB terabsorpsi dengan menggunakan spektrofotometri serapan atom bahwa terjadi penurunan konsentrasi PB setelah dikontakkan. Pada gambar menunjukkan peningkatan efisiensi, terlihat bahwa semakin kecil ukuran partikel, maka daya serap karbon aktif terhadap logam PB semakin besar. Efisiensi absorpsi terbesar terdapat pada ukuran partikel 100 mes dengan waktu kontak 120 menit, yaitu sebesar 90,68%. Selanjutnya bab 4 penutupan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu karakteristik karbon aktif yang dihasilkan pada penelitian ini telah memenuhi standar SNI, yaitu kadar air sebesar 7,4%, kadar abu sebesar 6,76%, dan daya serap terhadap larutan iod sebesar 576,95 mg per gram. Dengan menggunakan aktivasi secara kimia menghasilkan karbon aktif yang sangat bagus untuk penyerapan logam PB. Kemudian besar ukuran partikel karbon aktif sangat berpengaruh terhadap penyerapan logam PB. Terlihat bahwa semakin kecil ukuran partikel, maka daya serap karbon aktif terhadap logam PB semakin besar. Dan penurunan kadar PB terbesar terlihat pada waktu kontak 120 menit dan ukuran partikel 100 mes, di mana efisiensi absorpsi adalah 90,68%. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.